Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru bisa bikin videonya pagi ini ya. Kemarin ada permintaan dari teman kita. Saya bacakan dulu apa ini mintanya. SKDP, minta tutorialnya SKDP BPJS khusus pasien rawat jalan jika disimpan tidak otomatis di booking registrasi nantinya, maksudnya tidak otomatis masuk di booking registrasi nantinya. Ini sementara melihat shortcutnya, ini sementara lihat-lihat shortcutnya kata dokter Salim ya. Coba cek tombol simpan SKDP BPJS. Maklum pasien di sini tidak disiplin, kadang dibuatkan SKDP BPJS agar mereka datang pada saat booking, tapi terkadang tidak datang. Jadi jika tidak otomatis agar pasien bisa daftar langsung melalui APM. Oke. Kita selesaikan ya. Kasusnya kan dari rawat jalan, berarti kan dari mana? Petugas itu mengaksesnya dari menu kasiralan ya. Dari menu kasiralan. Kita buka menu kasiralannya. Kemudian mengarah ke SKDP itu klik kanan ya. Klik kanan, pilih datanya, kemudian klik kanan. Oke, kita pilih klik kanan. Permintaan ya. SKDP BPJS. Nah ini ya. Jadi klik kanan pada form rawat jalan ya kan. Berarti permintaan di sini klik kanan, ketika permintaan di sini cari yang permintaan SKDP, kita lihat SKDP BPJS. Oke, kita klik di sini. Kemudian klik kanan, saya ulangi. Klik kanan, arahkan terus, kemudian action performat. Nah, di sini kita. Posisinya di sini. Ya, kita buka formnya. Jangan lupa tekan kontrol, klik di sini ya. Nah, ini di sini if tab mode kasir, artinya tabel kasir itu jika 0 atau tidak ada datanya, maaf tabel masih kosong. Fokus lagi ke T cari ke sini. Saya ulang lagi supaya ingat, sering-sering diulang. Kemudian jika selain itu, jika T pasiennya kosong, maka silakan pilih dulu dengan mengklik data pada tabel. Nah, ini kondisi ketika tabelnya kosong, yang ini ketika belum terpilih salah satu pasien, maka muncul pesan ini. Fokusnya ke tabel. Kemudian jika kedua validasi ini terpenuhi, maka lanjut ke sini di bawahnya TB kasiralan ini. Jika lebih dari 1, dia ngecek dulu, cari integer, cari jumlahnya di kamar inap ada nggak datanya ini gitu kan. Kalau ada, berarti muncul pesan lagi, maaf pasien sudah masuk kamar inap, kemudian gunakan billing run-up. Ternyata tidak terpenuhi, lanjut ke sini gitu kan. Berarti pasiennya tidak ada di kamar inap, di tabel kamar inap. Bentar, besar ya. Nah, lanjut membuka form SKDP BPJS. Tekan kontrol, kemudian klik kiri. Nah, akan membuka formnya. Kita buka desain. Nah, ini dia. Ini adalah form yang dimaksud, ya kan. Gini aja, saya bikinkan opsi ya. Opsinya itu checklist atau conteng. Jadi opsinya langsung kalau diconteng masuk booking atau tidak gitu kan. Opsinya. Berarti pakai checkbox ya. Pakai checkbox di sini gini caranya. Kita copy yang sudah ada aja ya. Yang sudah ada di mana ada checkboxnya. Daripada ribet-ribet kan. Pasien ada nih. Nah, ini checkbox ini aja kita copy, atau ini ya sama aja, copy ya, copy.
kenapa saya suka mengcopy daripada mengambil komponen dari widget. Kalau copy kan kayak fontnya, warna fontnya semuanya sudah ada, jadi tinggal ngisi script sama ganti namanya aja. Itu enaknya kalau saya seperti itu. Saya copy, saya paste di sini, klik dulu di area sini, paste gitu ya. Mana? Oh ini ya. Ini properties. Nah, saya ambil ratanya ya, preferrednya, atau sini nih ya, topnya ini Y, XY, koordinat XY. Kalau matematika tuh harus ingat koordinat XY, berarti saya beri 10 aja misalnya. Nah, naik ke atas dia kan. Kemudian di sini ambil, kasih aja 400, masalah 400 kurang bergeser, dia angkanya bergeser, letaknya bergeser. 600 kira-kira aja enak pakai angka. Iya pakai angka, kalau saya suka pakai angka daripada apa geser-geser. Kadang bisa ke drag yang lainnya, kalau pakai angka kan enak. Nah, ini untuk mengganti nama labelnya, ini bukan nama komponen ya, nama komponen tuh yang di sini. Kalau ini nama label, harus bisa dibedakan, harus tahu. Saya ganti, tekan F2 di sini ya, F2 tuh rename sama aja, fungsinya rename tuh F2. Mau di Windows Explorer, di Linux F2 rename ya. Kecuali di Mac, nggak tahu kalau di Mac beda gitu. Ini auto booking, saya beri nama auto booking. Ini namanya saya ganti, bukan CHK TNI tapi auto booking. Nah begini. Nah nanti opsinya begini, kalau auto booking di checklist, maka ketika disimpan dia akan masuk ke tabel booking. Tapi kalau nggak di checklist, maka dia tidak tersimpan gitu, tidak ikut tersimpan. Artinya booking manual lewat APAM gitu, ceritanya gitu. Properties left, anunya nih ya, sebentar ratanya right ya, ketika pilih left gini. Nah biar bagus. Oke, kita cek isinya, ada execute perintah komen shortcutnya atau tidak. Ini klik kanan, ada ya, actionnya ada ternyata. Nah begini, ini actionnya banyak. Nah ini oke, kita lanjutkan saja ini ya. Yang lainnya kita hapus dari sini karena kita tidak menggunakan, ini asal dari form passion tadi ya. If jika check booking is true, maka di sini apa nih, CHK booking set text, isinya auto booking. Else jika false, jika else if CHK booking salah, benar berapa, is selected, dia terpilih, masalah ya. Is selected false, maka tulisan labelnya, salah, maaf ini bukan laptop saya nih, agak susah ya. Booking, maka set text labelnya berubah
uh, data booking dengan APAM gitu ya, dengan APAM. Nah gitu. Nah gini, oke saya rapikan lagi, saya blok dari sini sampai ke sini, Ctrl Alt F, salah ya, Ctrl Shift F ya. Nah Ctrl Shift F, nah lupa saya, kalau lupa bisa dilihat di sini di shortcut format Alt Shift F. Nah, Alt Shift F, Alt Shift F, nah begitu. Nah gini ya. Oke, jadi kalau nanti di sini saya lebarin, kalau diconteng maka actionnya dia true ya, selected true, kepilih true, cek apa labelnya berubah jadi tulisannya auto booking. Jika ceknya false maka booking dengan APAM gitu. Oke, kita bikin defaultnya false ya. Oke, berarti defaultnya di sini false. Kita properties, jadi ketika formnya muncul dia akan false, tidak terpilih, tidak, sudah benar ya. Kemudian di sini kalau baru, nah ketika diklik baru berarti kan perintah baru lagi, empty text, saya tambahkan di sini chk booking berarti di sini set selected ya, set selected false, saya tambahkan aja. Sebenarnya dari perintah tadi sudah sih ya, cuma kalau ketika tombol baru diklik supaya perintahnya jalan gitu kan, set selected false. Jadi harus bisa membedakan is selected, set selected. Set itu mendefaultkan, diatur set diisi. Kalau is selected berarti apa? Sebagai jika ya, biasanya jika kalau menggunakan validasi ke is ya. Kemudian di sini kita lihat shortcutnya. Oke, kita klik di tombol simpan. Nah, isinya sedikit aja, tapi ini tipu-tipu. Jangan lupa apanya ini. Nah, gini ya, ini ngecek dulu gitu kan. Bla 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 bla. Is booking, admin utama is booking. Berarti shortcutnya itu ada di is booking ya. Nah, gini. Ini validasi yang di atasnya validasi. Jika di atas ini semuanya terpenuhi else maka kemudian admin utama. Jika aksesnya di admin utama, dia bisa melanjutkan tanpa validasi ya. Bebas, admin utama itu bebas. Is booking, scriptnya di is booking, tekan kontrol, klik. Nah ini saya rapkan dulu. Oke, ini ya is booking. Menyimpan true, jika true menyimpan berarti gimana? Sini true. Oh, saya taruh di sini saja. Oke. Nah, scriptnya tadi begini. If ya, jika check booking is selected true, maka dia menyimpan ya kan. Letaknya di ini sampai sini ya. Gitu. Nah gini. Jika check booking selected true, kepilih benar, maka dia menyimpan ya kan. Kita lihat tadi ini kurungnya banyak ya, endingnya dari kurung ini tadi di mana, klik aja. Nah berarti endingnya di sini, berarti kita letakkan di sini else if berarti kalau dia tidak else if chk booking
selected files ya. Jika checkboxing selected files apa maunya gitu kan. Nah ini aja, ini kan kondisinya jika Xboxing tetap menyimpan di SKDP kan semuanya. Kemudian jika true, jika sudah data ini maksudnya begini, jadi memahaminya gini, ketika datanya berhasil tersimpan di tabel SKDP adalah benar, maka dia akan menyimpan ke tabel booking yang sebelumnya. Karena sekarang saya beri validasi, jika datanya tersimpan di tabel SKDP, ya kan, SKDP, maka tersimpan di tabel SKDP benar, maka jika benar adalah menyimpan ke tabel booking. Jika cek booking true, jika salah, jika tidak terpilih, maunya apa ini? Empty text saja ya, gitu aja. Langsung aja clear ini aja, saya copy. Tidak terjadi apa-apa, gitu kan. Tidak menyimpan di tabel booking, gitu. Nah, empty text aja lah sudah, biar enak. Biar ada selain itunya apa gitu. Jadi kalau cek booking itu true kepilih, maka akan menyimpan di tabel booking. Kalau dia tidak terpilih atau tidak dicek booking tadi, maka langsung saja empty text tampil langsung gitu. Udah selesai gitu aja. Nah di tabel simpan sini, di tombol simpan sini aja. Nah udah, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi karena di isBooking udah ya. IsBooking yes gitu kan. Ganti. Nah ini kondisi ketika nyimpan, ternyata sudah disimpan dia pengennya otomatis tersimpan juga tabel booking atau sebaliknya. Nah kita perlu tombol ganti kan. Tombol ganti untuk merubah data atau kondisi yang sebelumnya mau diperbaiki. Nih sini ya, ganti, klik kanan, event, action performat, oke, terus lanjut. Nah ini dia, mengedit. Sama caranya ya, caranya sama di sini. Oke, if chk booking is selected true, kalau dia terpilih true, nah gitu kan. Terus ini saya ulang dulu, saya pengen tahu endingnya di mana ini. Nah ya, ini endingnya di mana? Oh di situ. Kalau ini di sini. Oh salah, berarti saya harus meletakkan ini. Nah kan salah, saya meletakkan tutup kurung kurawalnya bukan di sini ternyata. Nah kita harus memperhatikan kuning ketemu kuning gitu. Kuning awal kuning berakhir dengan akhir kuning gitu kan, mudah kan? Oke, berarti saya salah di sininya. Saya hapus ya. Oke, berarti sini saya kembalikan lagi komen, berarti di bawah sini gini. Salah dikurung ya. Kalau ini akhirnya di situ. Kalau ini akhirnya is selected terus. Saya coba lagi coba. Check booking is selected terus. If check booking is selected. Saya lihat dulu di sini. Ada yang salah. Is select true. LCE
ini dari situ. Harusnya benar sudah. Ini ada yang aneh ini. Is selected, check booking is selected, sama dengannya kurang. Nah ya kan, begitu, kurang sama dengannya, harus lebih teliti lagi ya kan. Tapi tenang aja, kalau kesalahan di shortcutnya langsung diberitahu di sini ya. Tapi kalau kesalahannya itu di dalam query, itu kita menyusurnya harus pakai debugging. Nah, kali ini saya belum membahas debugging, nanti alurnya agak panjang, harus kita menemukan permasalahan, harus saya errorkan dulu untuk belajar. Tapi nanti untuk video berikutnya aja, saya fokus ke sini dulu aja. Nah baik, saya jelaskan lagi di sini alurnya. Ketika klik tombol ganti, ya kan, validasi data sudah terpenuhi, kemudian datanya ada ya, namanya TB obat nih kan, masukin suka copy paste, saya ngikuti aja. Nah, dari form obat nih berarti kan TB obat, tabel obat, nggak masalah sebenarnya. Kemudian jika datanya lebih dari satu maka banyak, ya kan, ada datanya di selected, bukan banyak ini ya, is selected tidak sama dengan 0 sudah terpilih, tidak sama min 1 berarti kurang dari 0 kan, maka dia akan mengedit data SKDP BPJS. Kemudian jika data SKDP berhasil diedit, update set ya, sini perintah SQL-nya update set. Kemudian di sini kondisi di atas terpenuhi, maka ngecek lagi, cek booking terpilih atau tidak, ternyata true. Nah kalau true berarti dia ngedit gitu. Kemudian dia false, kalau dia false ya langsung aja di empty text langsung tampil gitu. Tampil tuh ya menampilkan data di tabel, empty text tuh clear screen. Clear screen itu apa ya, mengosongkan tabelnya tadi. Bukan tabel, form. Yang asalnya di sini ada datanya lalu di clear screen gitu. Udah gitu aja ya. Kita coba running ya. Running, bismillah. Kalau diklik running ini dia hanya nge-save saja tapi belum menciptakan disk ya, folder disknya. Kalau compile atau clean and build ini ya, clean and build project atau shortcutnya C+11, dia akan menggenerate atau menciptakan folder disk ya, yang nantinya bisa dipakai di semua komputer klien ya. Kalau kita develop enaknya pakai running gini aja, tapi komputernya ya harus kuat, kalau nggak kuat nanti hang biasanya. Kita tunggu running, contohnya jalan, oh iya setengah jam ya, 23 menit. Oke. Notification, output, database saya pastikan dulu aman, database aman. Oke, sambil saya buka di sini navigate-nya tentang tes data ya. Nah ini running dia sudah. Navigate berapa jalan, ada pasiennya, semoga adanya datanya. Ini pasien apa nih, BPJS. Nah ya ada BPJS. Oke, klik kanan, saya copy nomor rawatnya, nanti biar enak bisa dicek, copy, biar bisa dicek di database. Tindakan permintaan SKDP BPJS. Oke. Nah ini ya SKDP BPJS, diagnosa saya isi bebas aja lah.
yang penting ada. Nah gini ya. Kemudian di sini saya pilih auto booking dulu, saya conteng auto booking gitu kan ya. Oh harus ada if-nya ketika awal, kalau nggak terconteng booking dengan apa gitu ya. Nah ini fungsinya tadi, fungsinya itu ketika diklik conteng actionnya gini. Nah kan asik kan ya, kalau diconteng di auto booking, kalau tidak diconteng booking dengan apa, berarti saya beri else ya di empty text tadi ya. Oke, kurang ya, saya tambahkan dulu. Nah, tadi di empty text ini sama aja. Nah dia ngecek di sini if siapa pakai kenapa saya di copy aja ya biar cepat. Ini saya copy aja. Nah yang ini diletakkan di sini nih di empty text. Nah gini aja sudah biar enak, biar cepat. Nah gini, jadi kondisinya dia nanti akan cek set selected files, kemudian dia ngecek jika files langsung apa labelnya begini. Saya running lagi sambil saya lihat form apa datanya ini nyimpannya ke apa aja. SKDP BPJS registrasi booking registrasi. Oke, saya siapkan query-nya, cek select SKDP BPJS where nomor medis gini aja, pakai aja order by ya, order by tanggal datang discounting limit 10 run. Nah gini, kemudian new select booking registrasi order by tanggal booking. Nah ini udah saya siapkan, nanti tinggal saya cek kayak gitu kan. Oke, kita kasih yang sudah ada aja. Ratna klik kanan permintaan SKDP BPJS. Nah dia kan otomatis kan booking dengan apam gitu kan ya. Apa sih isinya datanya gini ya, karakter ya biar bagus. Unit poli pilih. Oke, tanggal periksa kembali tanggal 8/7 tanggal datang. Oke, booking dengan apam ya, booking dengan nomornya, nomor RM-nya 006 tanggal 8 Juli ya. Oke, kita simpan. Nah datanya masuk ya, kita cek di sini di SKDP dulu, di SKDP ini tanggalnya ini ya, tanggal run bulan 7 tanggal 8. Oke, masuk ya datanya. Nah ini ya, datanya masuk bulan 7 tanggal 8 2012, nomor RM-nya 006. Oke, di booking ada nggak? Karena tadi tidak saya conteng ya kan. Karena tidak saya conteng, saya running. Nah, tidak masuk dia. Tidak masuk. Nah, gitu. Sekarang kita buka menu SKDP di sini. SKDP BPJS. Nah, ini tadi kan ini ya Mas ini. Oke, saya hapus aja. Saya hapus, cek, saya pastikan di
running di booking memang nggak ada, di sini hilang ya. Oke, sekarang kondisinya akan saya conteng. Nah, permintaan SKDP BPJS, isi datanya. Isi datanya, polinya saya ganti poliklinik bedah, conteng, auto booking ya. Oke, simpan. Oke, masuk. Nomor RM-nya 6, nomor rawatnya berapa? Ada nomor rawatnya, tanggal hari ini semuanya 8 Juli. Oke, 8 Juli. Sekarang SKDP BPJS running. Ye, masuk ya. Ini masuk. Oke. Tanggal 8 bulan 7 yang di booking running lagi. Masuk. Oke, begitu ya. Kemudian ternyata mau saya edit. Nah, gitu ya. Mau saya edit, berarti di SKDP. Nah, ini SKDP ternyata di auto booking, di bookingnya dihilangkan. Kalau di bookingnya dihilangkan, kalau harusnya mendelete ya. Oh iya ya, salah tadi ya. Jadi kalau asalnya kan dia ini masih panjang ceritanya ini. Oke. Saya lanjutkan dulu. Saya tambahkan. Nah, gini. Kalau dia diedit ternyata false, berarti harus mendelete ya. Mendelete data di booking gitu kan ya. Harus menghapus data di booking registrasi karena cek bookingnya false. Asalnya dia tersimpan di tabel booking, ternyata dia diinginkan false, berarti langsung menghapus di tabel booking gitu. Nah, asalnya kan dia tersimpan tuh di SKDP tersimpan, di booking tersimpan, kemudian diedit, contengnya dihilangkan. Nah, ini kalau contengnya dihilangkan harus menghapus di data booking, di tabel booking. Nah, kita cek di sini. Menghapus booking. Nah, ini SQL true. Kita copy aja ini. Kita copy. Nah, di sini ya ganti. Perintahnya jika cek booking nilainya false atau tidak terpilih, maka dia adalah mendelete. Nah, kita bukan menyimpan. Nah, gini, mendelete datanya di booking gitu kan. Udah gitu. Nah, kemudian waktu klik ya. Nah, waktu klik ini kalau dia ada datanya, nah kan, kalau ada datanya, maka auto ceknya gitu kan. Berarti mana? Nah, gini ya. Nah, di sini di tabelnya, di gridnya, ini scroll pen-nya jangan, di TB-nya di dalamnya, event key atau mouse klik sama aja. Get data, di dalam get data. Nah, di sini. Nah, di sini ya ngecek ya. Ngecek berarti saya tambahkan lagi di sini. Oke, saya tambahkan string aja ya. Nah, ini baru lagi nih, ilmu baru lagi. Private string saya tambahkan di sini. Cek booking. Nah, begini. Ini aja cek booking, oke, yang baru. Nah, ini get data. Get data itu perintah ketika datanya diklik di dalam tabelnya, di dalam tabel form. Kita defaultkan dulu cek booking kosong. Tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, kosong, datanya kosong. Nah, gini. Cek booking. Nah, kemudian cek booking SQL apa ya? Cek booking sama dengan dulu SQL cari isi. Nah, ini kita belajar SQL sudah. SQL kita pilih ada di sini beberapa. SQL-nya adalah form SQL ya. Form SQL itu merupakan menampung seluruh perintah-perintah kayak insert into, terus
menjalankan SQL, terus update set, hapus, dan semuanya ada di situ. Validasi perintah SQL sudah ditampung di dalam file SQL.java, sudah dibikinkan sama masukin. Tinggal kita aja mencari. Nah, cari isi ya, cari isi berarti seterusnya hanya SQL query saja gitu. Saya memerlukan ini, yang lainnya tidak memerlukan, tinggal pilih aja. Nah, gitu kan. Nah, ini klik, nanti kita buka. Oke. SQL cari isi dulu ya, saya cari isi dulu query-nya, select bintang from apa tadi, from, saya copy biar nggak salah, where-nya apa, nah gitu kan, where-nya adalah nomor RM aja ya, nomor RM dan apa gitu nanti ya. Oke, nomor RM, nomor rekam medis. Oke, nomor rekam medis ini kalau di formnya nempelnya di mana, ini ya, T no RM, T no RM, T no RM, get text and validasinya 2, berarti where-nya harus 2, nomor rekam medis dan apa ini enaknya, nomor rekam medis dan tanggal ya. Nah, ya tanggal saja, tanggal booking. Nah, kalau nomor medis banyak ini sebenarnya, tanggal, jam, tanggal periksa, tanggal booking, edit ya berarti, atau statusnya belum ya, yang belum aja kali ya statusnya. Enaknya apa ini ya, berarti berdasarkan nomor rekam medis pasti, yang kondisinya belum aja. Ini apa ini pilihannya, belum, batal. Oh, yang belum aja ya, terdaftar. Kalau terdaftar berarti nggak usah dihapus, belum, batal, dokter berhalangan. Yang kondisinya belum, statusnya belum aja, artinya dia kan belum apa namanya, belum dilayani gitu kan. Udah status nah gini kan, statusnya belum, nomor RM statusnya belum. Oke, kemudian di sini oh enaknya counter aja ya, bukan anu nih, salah Indonesia ada, berarti counter ya, jumlahnya ada berapa yang belum satu lagi berapa, berarti di sini harusnya pakai cari integer bisa, cari isi bisa, kayaknya enak cari anu ya, nomor rekam medis, kemudian saya tambahkan lagi tanggal kayaknya, biar lebih akurat datanya dapatnya. Nanti saya tambahkan tanggal saja lah, tanggal booking ya, yang tanggal bookingnya hari ini, tulisnya gimana, tanggal booking. Tanggal, nah,
Ini saya letakkan di dalam aja. Saya copy ini tanggal periksa ya, itu kepanjangan ya. Kalau kepanjangan saya putus aja sampai sini. Nah ini oke. Jadi dia ngecek dulu booking, where, nomor rekam medis, nomor RM, where-nya nomor RM, dan statusnya yang belum, dan tanggal bookingnya berdasarkan tanggal booking ngeceknya. Kalau datanya ada belum, maka dia ini ya, get data. Nah gini, if maka if CHK booking is selected, bukan ini, salah, bukan ini. If jika cek booking equal kosong, jika cek booking, bukan CHK booking, harus bisa dibedakan. Jadi ternyata gini, jika nomor rekam medisnya ini tidak ditemukan dengan kondisi where-nya nomor RM dan status belum, kemudian tanggal booking sesuai tanggal booking, where dengan tanggal booking, maka dia CHK bookingnya kondisinya adalah set selected. Kenapa? Set selected jika tidak ada tuh false berarti ya. Nah gini, else selain itu, nah set selected false dan CHK booking set text. Nah ini apa tadi tulisannya tadi? Nah kalau dia nilainya false, ini find get data, get data, gitu ya. Jika cek bookingnya kosong, cek booking kosong itu kosong atau tidak itu dihasilkan dari sini tadi. Nah ya kan, dia ngecek apa data booking dulu. Cek data booking ketika nomor rekam medisnya tidak ditemukan berdasarkan nomor rekam medis pada form dan statusnya belum, kemudian dan tanggal bookingnya yang dimaksud. Maka kalau dia tidak ditemukan, maka booking dengan apa, checklistnya selectednya false, set textnya ini gitu. Kemudian saya copy lagi, true, di sininya ini dia. Kalau true, selain itu dia akan terisi. Nah gini, cek booking nilai kosong, selain ini berarti kan terisi, ada isinya. Atau boleh ditambahkan begini, bisa juga, sama aja sebenarnya. Else if, nah gini, diberi tanda seru, tidak kosong, artinya ada isinya, berarti auto booking gitu. True. Oke, kita coba dulu, kita coba running ya. Ini tadi ceritanya gimana, run masih ada ya datanya. Oke, nanti kita hapus. Run, oke.
Jadi cek booking sama CHK booking beda. Suka-suka kita aja ngasih namanya. Ngeceknya di sini. Booking. Bukan booking, SKDP ya. SKDP. Nah, baru. Tadi bahasanya ini kan, klik. Nah, tanggal bookingnya hari ini, tanggal booking, tanggal periksa ini. Selected terus. Harusnya ngecek dulu dia. Ngecek dulu. Saya salah naruh posisinya nih. Karena dia di tabel booking ada datanya ini. Tabel booking ada datanya. Harusnya dia terconteng. Baru salah naruh posisi. Saya ulangi, saya naruh posisinya salah. Nih berarti cek bookingnya bukan di sini nih. Gini ya, apa gini aja nomor oke, saya coba dulu. Taruh di atas ya, jadi ngecek dulu dia, makanya datanya harus berurutan, membaca dulu nih. Dia harusnya terconteng karena datanya ada. Diklik ke data, scroll sorry. Parameter it's out of rank. Parameter out of rank. Oh, parameternya ini ya. Parameter index out of rank lebih dari valid tanggal original. Berarti saya copy lagi. Parameternya salah ini. Oke, saya tambahkan sini lagi. Valid setengah. Bukan di sini. Valid setengah. Oke. Tanggal ya, ini masalahnya di tanggal ya. Tanggal sehari. Kalau itu kembalikan valid tanggal periksa. Salah, ini salah, ini dari sini. Karena apa? Tanggal periksa ini adalah widget. Tanggal periksa itu ini loh. Nah ya kan. Nah, saya salah ngopinya ini.
Nah, terlalu banyak, kita harus memahami nih. Jadi sebenarnya dari apa tadi, dari sini pun bisa, di dalam pun nggak masalah. Oke, karena ini tanggal belinya adalah komponen ya, jadi ini dari TBO apa TB obat ke sini gini. Oke, saya ulangi lagi, maaf yang baru newbie nih, baru belajar. Kita tes lagi. Oke, harus sabar begini kalau belajar SKDP. Nah ya kan, baru double klik ya. Nah, enggak ya, kurang beruntung aja tadi. Oke, jadi karena ini datanya ada di tabel booking, kita nggak tahu nih datanya ada di tabel booking atau tidak nih kan. Booking dengan apa masih kondisi default seperti ini kan ya. Kemudian kita pilih datanya, saya klik klik, nah auto booking ada gitu kan, berarti auto booking dia nih gitu. Nah sekarang saya ganti di sini tidak booking. Tadi kan datanya di sini ada ya, di tabel booking ada tanggal 8 bulan 7, sedangkan di sini ada juga tanggal 8 bulan 7. Sekarang kondisinya akan saya edit, nah gitu kan, saya edit booking dengan apa saja, klik ganti oke. Nah ya kan, nah dia booking dengan apa, kita cek datanya lagi, berarti datanya di tabel booking hilang gitu kan. Di SKDP tetap ada ya kan, di sini tetap ada, kemudian di booking, di tabel booking tanggal 8 bulan 7 run hilang ya gitu. Nah gitu, karena tidak kita tidak kita checklist. Nah kemudian saya kembalikan lagi, misalnya baru lagi klik booking ganti, oh maaf operasi tidak boleh ke sana, ini pesannya ada yang kurang salah. Berarti kalau true dia akan mengedit ini kan. Oke, sebentar ada error lagi, kita running. Oh nggak tersimpan dia ya, running. Oke, berarti gini, ketika dia ini kenapa jadi operasi tadi, oh, ini bukan operasi, ini loh, ini poli berarti ya. Nah inilah manusia tempatnya salah dan hilaf, kita perbaiki pesan yang salah. Nama poli berarti poliklinik. Nah gini, kalau dia true, bukan mengedit tapi menginsertnya. Nah ini kalau dia kondisinya ada, berarti ada validasi lagi di dalam sini. Ini dalam sini ada validasi, jika booking true, ngecek lagi ya. Oke, kita berarti cek data lagi di sini. Taruhnya di mana? Oke, sini aja ya. Oke, cek booking, defaultkan dulu kosong yang string tadi. Kemudian jika cek booking true, berarti yang di get data tadi kita copy saja. Ini ya, kita copy. Taruh di sini. Oke. Nah dia ngecek di sini, diganti, saya ulangi, nih ngecek data lagi. Oke, di sini ada validasinya. Jika CHK booking itu contengnya terpilih atau diisi, dia ngecek lagi. Nah, ini if check booking equal
equal kosong. Oh, tidak kosong aja ya, sini ya, akhirnya di sini panjang ya, kelihatannya sepele tapi panjang. Ternyata tidak semudah itu berusul. Jika checkboxing tidak kosong, nah, tidak kosong berarti ada isinya ya, ada isinya berarti dia hanya mengedit, nah gitu. Else if checkboxing equal kosong, ini berarti dia nyimpan. Kan dia ngecek data dulu, ceritanya begini kan, ngecek data dulu, datanya ada enggak ya dengan kondisi seperti ini, where-nya nomor RM belum, kemudian tanggal booking datanya ada tidak. Kalau dia tidak ada berarti dia simpan bukan mengedit ya gitu. Kalau dia datanya ini tidak ditemukan, berarti kosong, berarti dia menyimpan. Nah, nyimpannya kita copy dari sini aja, dari is booking, menyimpan SKDP. Nah, dari sini copy, saya berpikir tadi hanya menggunakan tombol cek, ternyata rentetannya panjang. Nah, gini. Jadi kalau data bookingnya itu tidak ada, tidak ditemukan ya. Nah, ini ya, data booking tidak ditemukan, walah kebalik saya. Yang tidak ditemukan berarti dia, kalau data booking tidak ditemukan maka dia ini data tidak ditemukan, nggak ada ini ya, terisi ya. Nah, jangan salah, kita pahami dulu pelan-pelan. Kalau dia mencari dulu nih, cari isi kan, ternyata di tabel booking tidak ada. Di tabel booking tidak ada itu kondisinya adalah, oh bener tadi, di tabel booking kondisi tidak ada, berarti cek booking ini tidak ada isinya, cek booking tidak ada stringnya, maka dia akan menyimpan. Tapi ketika dia ada, tidak kosong, ini tanda seru ini kita baca tidak aja ya, membedakan dengan yang di sini tidak kosong ya kan? Tidak kosong artinya ada isinya, berarti mengedit ya, mengedit data yang ada gitu. Nah, oke, kita coba yang ini, kita close dulu, running. Sabar, harus sabar. Kita harus ulet ya, tidak boleh menyerah, karena coding itu seperti ini, menyusur satu-satu permasalahannya. Sudah berhasil, kita tes lagi, ternyata masih ada error lagi seperti itu. SKDP kita cek tadi datanya ya, kita pastikan dulu SKDP ada ya kan, di SKDP ada bulan 7 tanggal 8 di sini, run nggak ketemu. Berarti dia di tabel booking tidak ada, kita conteng, kita ganti, klik, oh polikliniknya tidak boleh kosong, oke, poliklinik kita isi. Nah, ini klik, ganti, sep, ada nggak, kita running. Nah, di booking ada gitu, karena datanya tidak ditemukan gitu kan, karena datanya di tabel booking tidak ditemukan berarti dia menginsert gitu kan, sedangkan di sini nggak masalah, dia hanya mengedit saja. Nah kan ada, nah begitu. Nah, sekarang saya rubah lagi di sini,
bookingnya tidak dengan apam, booking dengan apa nih, booking dengan apam saja, ya sudah, booking dengan apam saja, klik ganti. Yang asalnya tadi di tabel booking ada datanya, di sini saya hilangkan contohnya booking dengan apam saja lah, ganti, oke, ganti. Kemudian di sini akan hilang dan hilang ya. Nah, di sini tetap ada. Nah, gitu. Kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, empty text-nya belum ya. Oke, ketinggalan tadi. Nah, sini biar lebih menarik ya. Ketika mengedit selesai di empty text, ini ketinggalan. Nah, gini. Empty text kemudian tampil. Kita ulangi lagi, running lagi, ketinggalan karena saya tadi fokusnya terpecah-pecah, fokus di menyimpan apa mengedit, ada datanya atau tidak gitu kan. CHK booking sama cek booking beda gitu kan. Sebenarnya bukan cek booking, enaknya data booking itu ada apa tidak gitu kan. Terserah aja sih, nanti kasih nama teman-teman aja, mau diganti nama apa boleh, suka-suka. SKDP. Oke, kita klik lagi, klik. Oh, dia di tabel booking tidak ada datanya ya. Oke, sekarang supaya ada, klik dia auto booking aja, auto booking, klik ganti, klik. Nah, gitu. Nah, ya kan, sip. Yang ini nggak ada di tabel booking, nggak ini, yang lainnya ini, kayak gitu. Nah, oke, ada ya. Kliknya kurang ekstra, harusnya ekstra klik ya, supaya dia ngikuti di sini. Kemudian bookingnya saya ganti, auto bookingnya saya hilangkan, berarti booking dengan apam saja. Oke, klik ganti, oke, hilang dia. Udah selesai gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak bosan mendengarkan suara saya yang nggak enak ini. Suara saya itu nggak enak. Saya tambahkan lagi, misalnya lagi, saya pastikan lagi auto booking ganti, oke. Di sini, oke, sip teman-teman, mudah-mudahan kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa diterima dengan mudah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya compile, terakhir saya compile, udah selesai. Saya compile sudah berhasil. Artinya kalau sudah di-compile ini menghasilkan folder disk, selesai pekerjaan kita sudah. Gaji yang kita terima halal, ya kan? Karena kita melaksanakan tugas dengan baik. Masih proses. Oke, terima kasih. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah nonton video tutorialnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akhiri.